Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan kedua Universitas Terbuka Pamulang dengan nomor induk mahasiswa 201501813757. Saya mengajar di SDIP Darul Jannah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ini, Senin 4 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 3 dengan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, materi memahami unsur-unsur cerita. Mohon masukan, kritik, dan saran agar dapat memperbaikinya dalam pembelajaran berikutnya. Baik, sebelum dilanjutkan pembelajaran, ketua kelas mohon dipimpin doanya terlebih dahulu untuk dibaca
basmalah dan sholawat. Bersiap, siap, duduk anak solih, siap, baca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, Ibu akan mengingatkan kepada kalian semua, kita sekarang sudah masuk musim penghujan ya. Dimana intensitas hujan tinggi, biasanya kalau ada perubahan cuaca, ya kemungkinan ada virus-virus yang tumbuh, betul tidak? Untuk itu Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu menjaga akan pentingnya kebersihan diri, disiplin untuk selalu cuci tangan, ya baik itu sebelum atau sesudah makan atau sesudah berkegiatan kalian bermain. Bagaimana caranya? Dengan mencuci tangan dengan tertib dan bersih menggunakan sabun. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, dan itu dilakukan dimanapun. Selain cuci tangan, juga peduli kepada lingkungan agar kita harus menjaga kebersihan baik itu dalam diri kita maupun lingkungan, terbebas dari terutama sampah, ya baik sampah organik maupun non organik. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, sebelum dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Apa gunanya? Biar kalian, kita semua sebagai anak negeri terus memupuk rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Dan juga terutama kita juga harus mencintai bahasa Indonesia. Oke, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota keriaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, menikung rambut kembali. Oke, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kepada kalian. Masih ingat materi sebelumnya kita sudah belajar apa? Tentang perubahan wujud benda. Tepuk tangan dong. Masih ingat perubahan wujud benda? Masih ya, bisa berubah menjadi mengkristal, ada juga yang mencair, ada yang mengembun, ada apa lagi? Kirim, apa lagi? Menguap, ada lagi? Kristal, mencair. Tepukkan, masih ingat semuanya ya? Oke. Oke teman-teman, hari ini ya kita akan belajar mengenai unsur-unsur cerita atau unsur-unsur intrinsik cerita. Masih ingat kalau kita mau membuat cerita itu harus ada apa saja? Selain pesan moral, yang pertama adalah, masih ingat tidak? Iya, karakter. Sebelum karakter apa lagi? Iya betul, tokoh. Tokoh itu yang diceritakan. Ada lagi? Iya betul, latar. Apa lagi? Sifat atau karakter atau penokohan. Iya. Oh, keteladanan, betul. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Keren ya. Kemudian ada yang satu lagi.
ditampilkan melalui media pembelajaran, kalian yang pertama dapat mengaitkan informasi isi dongeng yang dibaca atau yang dilihat dengan pesan moral yang tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat membuat kalimat berdasarkan contoh-contoh pesan moral dari dongeng yang telah dilihat. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Oke, teman-teman, pernah membaca buku dongeng tidak? Pernah. Oke, gimana? Kalian suka nggak dengan dongeng yang kalian baca? Pernah membaca dongeng apa saja? Dongeng yang sombong. Apa? Kelinci yang sombong. Oke, apa ada lagi? Coba yang lain. Kancil dan buaya. Kancil yang cerdik. Terus apa lagi? Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Terus apa lagi? Ada lagi? Masa coba dulu. Apa sih? Oh, kancil dan jerapah. Terus ada lagi yang lain? Apa sih? Penyesalan anak kata. Penyesalan anak kata. Penyesalan anak kata. Oke, ada lagi selain itu? Apa? The Dream Man. Terus ada lagi? Oke, mungkin banyak ya, cuman kan karena saking banyaknya bisa jadi lupa ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, dari yang pernah nih kalian baca, dongeng kalian baca ya, apa yang paling kalian sukai dari dongeng tersebut? Apa? Seru. Oh, latar belakang. Misalnya apa, Salin? Oh, katanya tidak ada yang pesannya diantaranya tidak boleh sombong dalam cerita itu ya. Jadi kalian bisa meneladani ya sayang ya. Betul tidak? Meneladani hal-hal atau sifat-sifat atau karakter baik yang ada dalam cerita. Sebaliknya kita harus menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik, karena dalam dongeng itu biasanya kan ada hal yang baik, ada hal yang buruk yang disampaikan. Nah, untuk itu manfaatnya yaitu dengan membaca dongeng atau memahami dongeng, dengan melihat video dongeng, kalian terutama bisa meneladani sifat atau karakter-karakter baik yang ada dalam cerita atau dongeng tersebut, dan bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Seperti itu gunanya saya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Oke, setelah ini Ibu akan tampilkan dongengnya ya. Kalian simak dengan baik. Perhatikan dengan seksama ya. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Di sini Bu Guru akan menceritakan sebuah kisah loh. Kisah siapa sih? Mau tahu nggak? Simak baik-baik ya kisahnya. Hari ini hari Senin. Mbak Nadia pergi ke sekolah. Dia terlihat murung hari ini. Kenapa Mbak Nadia kok murung ya? Karena sepatunya bolong. Dia diejek sama teman-temannya. Tuh, hari ini Nadia nggak mau sekolah, Bu. Nadia malu, Bu. Sepatu Nadia bolong. Nadia diejek sama teman-teman, Bu. Mendengar perkataan dari Nadia, ibunya cuma bisa menunduk.
tidak punya uang untuk membelikan sepatu baru. Nak, maafkan ibu. Ibu belum punya uang. Nanti kalau ibu punya uang, ibu pasti membelikan sepatu baru untukmu. Nadia pun segera berangkat adik-adik dan berpamitan pada ibunya. Sekolah ternyata masih pagi. Banyak anak yang belum datang ke sekolah. Nadia menunggu kawannya di depan gerbang. Tiba-tiba, "Hah? Apa itu? Bukankah itu dompet?" Nadia kebingungan melihat sekitarnya. Lalu mengambil dompet itu. Dia membuka dompet itu. Di dalam dompet itu ada banyak sekali uang. Dia pun berpikir, "Wah, bisa untuk membeli sepatu nih," katanya dalam hati. Dia langsung memasukkan dompet itu ke dalam tasnya. Dia tidak bisa konsentrasi adik-adik. Dia terus memikirkan uang yang ada di dompet itu. Sampai dia pulang sekolah. Dia sangat bingung sekali. Apalagi pada saat pulang, dia melewati toko sepatu di pinggir jalan. Sepatunya bagus-bagus di dalam. Dia pun beli ke sana kemari. "Cari apa, Dik?" tanya penjaga toko. "Saya cari sepatu, Mbak," kata Nadia. "Silakan pilih-pilih dulu. Adik mau yang mana?" "Yang ini berapa, Mbak?" tanya Mbak Nadia. "Oh, ini murah, Dik. Hanya 250 saja." Tiba-tiba Mbak Nadia teringat akan pesan ibunya adik-adik. "Nak, jika suatu saat nanti kamu menemukan barang milik orang lain, maka jangan pernah kamu ambil, apalagi kamu menggunakannya. Karena barang itu bukan milik kita. Kalau kamu mengambilnya, sama saja." Oke teman-teman, tadi sudah melihat video dongengnya ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah Ibu ulas sebentar. Apa yang kita lihat di video berdasarkan tadi tujuan pembelajarannya? Yang pertama tadi kita bisa menganalisa atau mengetahui pesan moral yang ada dalam dongeng. Di antaranya yang pertama, kita harus selalu apa? Berbuat jujur, pintar. Terus apa lagi? Iya, ikhlas. Apa lagi? Ada yang tahu? Iya, mengembalikan. Jika kita bukan milik kita, menemukan barang yang bukan milik kita, sebaiknya tidak diambil. Karena kalau kita mengambil dan menggunakannya, itu sama saja dengan mencuri. Dan yang paling penting, kita harus jujur dalam segala ucapan dan perbuatan kita dimanapun berada. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, baiklah. Setelah ini kalian kan sudah Ibu bagi beberapa kelompok ya dari awal. Ibu akan membagikan RKPD-nya itu diisi dan kalian menulis kalimat efektif ya, kalimat yang berisi tentang pesan moral yang ada di dalam dongeng yang kalian
tonton tadi. Ya, Ibu bagikan. Ya, dibagi. Ya, betul. Oh, yang bicara itu tidak perlu kelebihan kata-kata. Ya. Oke, silakan. Kata-kata yang ada di dalam kotak yang ada, lalu kalian susun menjadi pesan moral. Ya, kan nggak ada satu kelebihan tulisannya. Ya. Nama panjang, boleh tulis kelasnya. Oke, tulis lihat. Iya, gitu ya. Yang ada di sini sudah ada. Tinggal ditulis saja. Segala macamnya seperti ini enggak? Ini kan masuk dalam penilaian. Oke, teman-teman, apa itu pesan moral? Pesan moral adalah amanat dalam sebuah cerita ataupun karya lainnya yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan yang ingin disampaikan umumnya bisa berupa nilai-nilai baik yang dapat dijadikan sebagai teladan ataupun contoh bagi para pembacanya. Oke, lanjut. Ciri-ciri pesan moral yaitu supaya kamu memahami lebih dalam tentang pesan moral, ya, maka perlu mengetahui ciri-ciri pesan moral. Di antaranya yaitu biasanya ada di akhir cerita. Yang kedua, disampaikan secara jelas. Yang ketiga, tersirat atau ada melalui tokohnya, ya, seperti itu. Ya, atau watak atau karakternya. Bisa dilihat dari dalam ceritanya seperti itu. Oke, dari video yang tadi Ibu tayangkan, teman-teman, terutama mengenai materi pesan moral yang ada dalam cerita, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman semuanya? Ada? Tidak yang ditanya? Oke, sudah paham semuanya? Oke, berarti kita simpulkan ya, apa coba pesan moral? Pesan moral adalah Ya? Apa yo? moral adalah pesan yang Disampaikan melalui cerita atau dongeng atau bisa jadi kisah teladan yang bisa diambil ya dari dongeng ataupun cerita. Ya. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami semuanya? bisa. Oke teman-teman, Ibu minta ya di antara kalian, oke, ke depan untuk membacakan pesan moral melalui LKPD yang Bu Guru bagikan tadi. Siapa yang sudah? Saya. Oke, perwakilan dulu dari kelompok 1. Silakan, Anissa. Oke. Jangan pinjam. Jadilah anak yang selalu jujur dalam perbuatan dan perkataan. Oke, betul teman-teman semuanya. Bagaimana pendapat kalian? Betul tidak? Betul. Tepuk tangan. Oke teman-teman, dari kelompok berikutnya Ibu panggil Rafardan. Coba silakan Rafa untuk membacakan hasil kesimpulannya pesan moral yang ada di dalam dongeng. Silakan maju dari kelompok 4. Ayo Rafa. Oke, saya dengarkan ya, pinter. Oke, dengarkan teman-teman. Jadilah anak yang selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Oke, tepuk tangan teman-teman semuanya. Teman-teman, di akhir pembelajaran Ibu akan melakukan kuisis, ya. Bagaimana caranya? Ini Ibu akan bagikan sesuai dengan abjad.
Nanti kalau di soal yang muncul ya tulisannya A, berarti kalian angkat jawaban yang A mengarah kemana? A dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, gua akan bagikan sesuai abjad ya, dari mulai Abron, absen yang kedua Afifah, yang ketiga Akmal, mana Akmal? Oke, Akmal, kemudian Alesa, lalu Anissa, Aziza ya, Aziza, kemudian Ara, Arkean, kemudian Bara, Barcelona, habis Barcelona, Bilal. Oke, Bilal, habis Bilal. Oke, baik, kita mulai ya. Nanti Ibu akan keliling menyeken jawaban kalian. Siap? Siap. Oke. Siap, dimulai. Bu, itu masih merupakan semua. Oke, konsentrasi. Oke. Sudah? Ya, Oke, diangkat ke sini. Oh, mana nomor absennya? Tidak masalah. Tidak masalah, nanti akan terbaca. Oke, lihat, tidak boleh tertutup oleh tangan. Oke, sebentar. Ya, masnya harus pastikan terbaca. Oke, tidak boleh tertutup. Oke, baik. Lanjut. Berikutnya. Pernyataan berikutnya. Oke, siap? Langsung di-scan. Oke, siap diangkat. Oke, sesuai dengan pertanyaan. Diangkat. Jangan kebalik. Darah diangkat. Udah belum? Sudah dapat jawabannya? Oke. Najwa, lihat Ibu. Jangan ini beritahu. Lihat. Hakim. Kering. Oke. Oke, lihat. Sudah, Arkean. Oke, berikutnya. Udah semuanya nih? Oke, kita lihat. Oke, alhamdulillah kita akhirnya cukup ya pertanyaannya. Oke, kita lihat, tepuk tangan dong. Oke, teman-teman, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, apa yang kita sudah pelajari? Coba tadi. Oke, pesan moral yang ada di dalam cerita. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari cerita atau dongeng yang kita tadi sudah lihat? Tidak boleh mencuri. Oke, tidak boleh mencuri, apalagi harus jujur dalam perkataan maupun perbuatan dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, semuanya itu kita dapat aplikasikan atau kita dapat manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa kita harus selalu jujur
baik dalam perkataan maupun perbuatan. Oke teman-teman, selanjutnya nanti Ibu akan periksa hasil yang tadi sudah Ibu bagikan. Kalau misalnya ada yang kurang ya nilainya, nanti Ibu akan lakukan remedial kalau ada nilainya yang di bawah KKM 77 ya. Paham? Nanti Ibu akan berikan soal remedian ya. Dari pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan semangat kepada kalian bahwa dalam hidup ini yang paling utama dan utama yaitu nilai kejujuran. Ya, karena banyak sekali orang pintar jika tidak jujur, ya, maka dia akan hancur. Maka dari itu, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari harus terus bersikap jujur. Tetaplah semangat belajar dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak-anak Indonesia yang hebat dan jujur. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya hari ini. Sangat menyenangkan pembelajarannya ya. Baiklah, kita sama-sama mengakhiri pembelajaran ini dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, Ibu kita tolong kepada ketua kelas untuk memberikan ucapan salam.